Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan rutinan, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat namanya Abu Kabsyah Al-Anmari. Annahu sami'a, sesungguhnya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salathun uksimu alaihinna. Salathun, ada 3 hal katanya Nabi. Uksimu alaihinna, yang aku bersumpah atas 3 hal tersebut. Ini bentuk keyakinan, penegasan dari Nabi. Nabi itu kalau tidak sumpah pun tidak akan sesuatu meleset. Tapi kenapa Nabi kok menyebutkan uksimu, aku bersumpah? Karena apa? Karena ini urusan yang penting. Kemudian Nabi melanjutkan wa uhaditsukum haditsan. Wa uhaditsu, dan aku akan menyampaikan kepada kamu sekalian haditsan. Satu hadis, fahfaduhu, maka hafalkan, maka pegangi hal tersebut. Apa yang pertama katanya Nabi? Manaqasa malun min shadaqatin. Yang pertama sabda Nabi itu manaqasa malun. Manaqasa, manya manafiyah, tidak akan berkurang. Apa yang tidak akan berkurang? Malun, satu harta. Min shadaqatin, kalau kita keluarkan untuk sodako. Dan riwayat yang lain, Nabi melanjutkan itu baliyazdat, 3 kali Nabi ngulangi. Bahkan bertambah katanya Nabi. Ini. Terutama apa? Yang akan kita masuki semuanya ini. Hari sembelihan. Hari sembelihan. Orang itu disunnahkan muakkadah, sunnah muakkadah. Itu untuk melaksanakan udhiyah sembelihan. Bahkan kalau ngelihat pendapat Imam Abi Hanifah, madhab lain Imam Abi Hanifah, itu sembelihan itu bukan sunnah, wajib. Sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Imam Abi Hanifah menyatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya wajib. Kalau kita orang tidak sunnah. Sembelihan kita mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau menurut madhab Imam Abi Hanifah itu bukan sunnah muakkadah, wajib. Apalagi witir, sholat witir. Kalau kita orang hukumnya apa? Sunnah muakkadah, bukan sunnah tok, sunnah yang ditekankan. Itu witir. Imam Abi Hanifah wajib. Di antara faedah orang itu dia mengeluarkan hartanya untuk sembelihan itu linama ilmal. Tujuannya diantaranya untuk semakin membuat harta kita ini berkembang. Makanya bahasanya kita orang ini gini, Allah itu tidak bisa di matematika. Kalau matematika kan gini, 1 tambah 1, 2. 2 kurangi 1, 1. Kalau Allah enggak. Kita orang punya 2,
kita keluarkan 1 di jalan Allah, bukan jadi 1, berlipat sampai 10. Berlipat sampai 10. Nah, di antara tujuan kita orang ini sembelihan ini, udhiyah, ya ini untuk semakin harta kita ini berkembang. Makanya orang salah gini, Ustadz, Kiai, anak ini punya uang cuma pas-pasan, gimana? Kepingin gak pas-pasan kan? Iya, keluarkan untuk sedekah berupa sembelihan. Kudu wani, tidak wani gak iso, kudu tatak. Dan perlu diketahui hadirin, amalan yang paling afdol di sekarang ini, di Zulhijjah, masuk mulai tanggal 10 nanti, itu apa? Sembelihan. Nyembelih korban. Itu paling afdol. Tapi ingat ya, Nabi menyatakan kalau dia itu menyembelih harus bitibin nafas. Dengan tibin nafas. Apa tibin nafas itu? Seneng. Makanya zaman kita orang kecil dulu, kalau ada kambing mau disembelih, biasa dikasih kembang dikarak itu, weduse itu. Apa tujuannya? Seneng. Karena ini perintahnya Nabi SAW. Ya, dengan bitibin nafas. Jangan kita orang nyembelih itu ngene, nyembelih ya. Tas duit rek. Sekadung kata Oma. Dah jangan. Akhirnya tidak dapat apa-apa nanti. Eman. Harus dengan bahagia, harus seneng. Bitibin nafas. Nah, ana tadi ada di sini satu keterangan ya. Keterangan ini ana dapatkan dari kitab tafsir Ibn Katsir ya. Dalam tafsir Ibn Katsir ya, dalam tafsir Ibn Katsir itu disebutkan ya. Perhatikan, ada satu ayat, perhatikan, di tafsir Ibn Katsir disebut gini Pak, zadallahu adadal ayami litadkhula asyradil hijjah hatta yahsula at-taklima fi zamanil azim. Allah itu menambahi kemuliaan di hari-hari yang mulia. Setelah Allah memuliakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin. Wa wa'adna, dan kami Allah telah memberikan janji kepada siapa? Musa, Nabi Allah Musa, 30 lailatan, 30 malam. Ya. Karena Nabi Allah Musa itu pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyendiri selama 40 hari. 40 hari. Kemudian dijaga ketika itu Bani Israel dengan saudara beliau Nabi Allah Harun. Makanya ketika Nabi Allah Musa itu kembali dari 40 hari, ternyata Bani Israel ini justru menyembah sapi. Sampai beliau marah kepada Nabi Allah Harun. Panjanglah ceritanya. Nah, ini firman Allah gini, wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami ini telah memberikan janji kepada Nabi Allah Musa 30 lailatan, 30 malam, wa atmamnaha bi ashrin. Wa atmamnaha, dan kami menyempurnakan itu salasin, kami menyempurnakan 30 malam itu bi ashrin dengan 10. Berarti berapa? 30 tambah 10 berapa? 40 hari. Perhatikan, ini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir juz yang ketiga halaman 468. Ya, Ibn Katsir juz yang ketiga halaman 468. Apa katanya beliau di sini? Fal aktsaruna, maka mereka kebanyakan para ahlu tafsir mengatakan
ala atas, anna thalathina, yang dimaksud 30 hari itu, yang kami telah berjanji kepada Nabi Allah Musa selama 30 hari, 30 hari itu yang dimaksud yaitu hiya Dzulqa'dah, yaitu 30 hari bulan Dzulqa'dah yang sudah berlalu sama kita. Ini insya Allah malam ini kita orang sudah masuk 4 Dzulhijjah. 30 hari. Wal asyru, dan yang dimaksud 10 dari firman Allah, wa atmamnaha bi asyrin, dan kami menyempurnakan 30 itu dengan 10. Maksudnya 10 itu asyru Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Kapan? Ya sekarang ini. Kapan? Ya malam ini, sekarang ini. Sampai nanti 30. Berarti sampai 40 hari dari tanggal 10 Dzulhijjah. Allah melanjutkan firman-Nya. Setelah Allah menjanjikan kepada Nabi Allah Musa 30 hari, menyempurnakan 10 hari, 30 hari itu maksudnya bulan Dzulqa'dah, 10 hari itu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, menjadi 40. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan. Maka fatamma, maka sempurna, miqatu rabbihi, batasan Tuhannya. Setelah Allah memberikan batasan untuk Nabi Allah Musa itu uzlah selama 40 hari, sehingga menjadi 30 plus 40 arba'ina lailatan. Menjadi 40 hari. Ibn Katsir melanjutkan, fa'ala hadza, maka atas ketentuan ini yakunu akan menjadi qad kamulal miqat, akan sempurna perjanjian, ketentuan, batasan Allah yauman nahri, terjadinya yang Allah menyatakan fatamma miqatu rabbi, maka sempurna batasan itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu yang kita kenal dengan nama Yaumun Nahri, hari sembelihan. Fahasala fihi, maka mendapatkan di dalamnya siapa? At-taklimu li Musa, berbicara dengan Tuhannya itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Angkane lek duwe korban. Aku paling tidak senang Pak kalau sekarang ini dikatakan yang tidak punya uang, ayolah meskipun belum bisa menyembelih, sembelihlah perasaan binatang dalam hati kita. Rungokno ya, kalau tidak nyembelih, sifat itu si ono. Kenapa kita katakan seperti itu Pak? Ya maaf, sepurane sing akeh Bang. Kita orang kalau beli kambing ini mentok berapa? 2,5 juta lah. Ya. Kita eman. Tapi kita ganti HP. 3 juta, 4 juta, 5 juta, paling kok ini 1 juta. Tambah demenan maneng. Paham ini ya? Jangan takut, keluarkan untuk jalan Allah ya. Lihat firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Ya sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Nabi Muhammad al-kautsar, telaga kautsar. Fasalli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Sholat apa ini? Tidak ketemu sih an. Selanjutannya, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu wanhar, dan sembelihlah. Makanya yang dimaksud fasalli li rabbika artinya apa? Sholat Idul Adha, setelah itu nyembelih. Nah kita orang tidak nyembelih, moco inna atau inna kal kautsar begitu. Inna atau inna kal kautsar, fasalli li rabbika. Ndak diwaca. Kok ndak pantas maca wanhar kon. Kok ndak nyembelih kon. Paham ini ya? Jangan takut Pak di jalan Allah, jangan Allah. Iya. Terus dibaginya ya apa Habib? Ente mau yang paling bagus apa enggak? Kalau mau yang paling afdol, yakin enggak kuat lah. Aku dewi enggak kuat. Ya apa misalnya? Yang paling afdol ya, nyembelih, jret. Jadi kita orang ini nanti disunahkan Pak, kalau mulai malam, mulai subuh, sampai kita sholat Idul Adha,
jangan makan apapun. Jangan makan apapun. Setelah itu, setelah sholat, kan kita orang nyembelih. Nyembelih itu sunnah ngambil sedikit dari hatinya dimakan. Mentah Beb. Bahaya Beb. Kalau bahaya Rasulullah tidak akan seperti itu. Karena Rasulullah setelah menyembelih ngambil sedikit hatinya yang mentah dimakan sama Rasulullah. Rasulullah orang paling faham. Rasulullah orang paling bersih. Kalau dikatakan itu enggak mungkin takut gini, enggak ada. Makanya yang paling afdol ngambil sedikit seperti itu, lainnya disedekahkan. Enggak kuat lah. Tak yakin lah enggak kuat. Mau sudah oleh apa-apa ya wis. Tingkatan yang kedua, ambil sepertiga. Untuk kita makan sama keluarga, 2/3 disedekahno. Wah, si akeh, 2/3, Beb. Wah, ini. Cara yang ketiga. 1/3 untuk kita, 1/3 untuk sodako. Sodako ini apa? Kepada orang tidak mampu. 1/3 hadiah, meskipun kepada orang yang mampu. Saya tidak kuat, Beb. Saru le. Lek sing ndak kuat ya wallahu a'lam, ndak paham ana. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Mungkin ada pendapat 2/3 diambil, 1/3 disedekahno mungkin ya. Ya terserah lah. Itu. Dan anak ingatkan sama panitia kalau bagi itu harus daging ya kebanyakan. Ojo dagingi sak upil, ususe sing penuh. Ojo. Di kitab Yaqutun Nafis ya, itu disebutkan yang dinamakan pembagian itu kalau kebanyakan daging. Tapi lek dagingnya titik, lainnya iku ucus, kebuk dan lain sebagainya, itu tutup pembagian, iku golek penyakit. Panjang lah kalau bahas itu. Tidak apa-apa kalau nanti sampean mau tanya, tidak apa-apa. Open Pak Dina, takon-takono, siap. Ya, nanti mau tanya nanti tidak apa. Kalau enggak ya enggak apa-apa, terserah. Kemudian yang kedua, wala dulima abdun matlamatun. Wala dulima, tidaklah didolimi siapa abdun seorang hamba, matlamatun dengan satu bentuk kedoliman. Tidaklah kita orang ini diberikan perbuatan tidak baik kepada diri kita atas orang lain, ya. Fasobaro. Kemudian dia bersabar. Alaiha. Atasnya itu madlamah. Sabar. Contoh paling gampang ya apa? Oh, soro. Ya apa, Beb? Contoh nih. Utang tidak bayar. Allah, utang tidak bayar kok ngregetno lho, Pak. Ya. Ono uang utang sama kita orang, setelah itu tidak bayar. Sabar. Fasobaro. Alaiha atasnya kedoliman. Illa kecuali zadahullahu izzan. Zadahu Allahu. Allah akan menambahi kepada man sobaro, kepada orang yang sabar tadi itu, izzan, semakin mulia dia. Allah akan menjadikan orang itu semakin mulia. Orang itu Pak, kalau sudah marah itu, kok rame? Apa di masjid? Hah? Ya kedengar di luar, kena wis. Ah? Jadi sabar. Iya Pak, kudu sabar. Oh sabar itu berat loh Kang. Berat. Karena orang itu kalau sudah tidak sabar, lepas Pak, kontrol bahaya. Bahaya. Sampai tak cerita nih, pernah suatu saat kan Nabi Allah Musa itu pernah menyampaikan khutbah. Setelah menyampaikan khutbah dalam hatinya ngomong, ya Allah, adakah orang yang lebih pintar dari aku?
Ini sifat basyariah ya, bukan jelekkan Nabi Allah Musa, enggak, sifat basyariah. Dan di situ ada hikmah. Apa yang terjadi? Allah langsung mewahyukan, hei Nabi Allah Musa, cari di situ ada orang. Siapa? Nabi Khidir, bukan Nabi Khidir, Nabi Khidir. Kita orang banyak salah ngomong, Nabi Khidir, bukan Khidir. Kenapa dikatakan Khidir? Khadra. Karena Nabi Khidir itu kalau duduk di suatu tempat gersang sekalipun, berdiri itu langsung tumbuh rumput. Makanya dikatakan Khidir. Kita orang Indonesia ngomong apa? Nabi Khidir, enggak, Khidir. Cari ke sana, nanti akan ketemu kamu. Akhirnya kan diuji kan? Diuji. Tapi Nabi Khidir itu menggunakan makrifat. Nabi Allah Musa menggunakan hakikat. Maaf kebalik. Nabi Allah Khidir menggunakan hakikat, Nabi Allah Musa nggak makrifat, syariat. Kan numpak perahu kan? Tengah numpak perahu dibolongi perahu kan? Sama Nabi Allah Khidir. Secara hukum syariat gimana? Enggak boleh, bunuh diri namanya. Tapi Nabi Allah Khidir main yang namanya hakikat. Maka enggak iso, hakikat itu bukan semua orang. Enggak iso Kang. Wis karo aneh-aneh. Aku ndak sembahyang Jumat, kowe sembahyang di Mekah, goroan. Aja percaya. Aja goro wis. Iku kok ngombe khamr yo, iku ngombe khamr beb dibuang nang laut, goroan. Aja percaya. Ndak semua Pak orang makan hakikat itu. Orang pilihannya Allah ini. Nah, Nabi Allah Musa saking bangkele Pak. Saking bangkele sama Nabi Allah Khidir, itu ada cerita dalam kitab Jawahirul Ulu'iyah. Syarah Arba'in Nawawiyah. Itu Nabi Allah Musa saking bangkele, bayang loh Pak. Nabi Allah Khidir itu dipeting. Tahu dipeting ya? Kan dipetingnya nih kan Pak? Enggak. Dipeting bukan dengan tangan, taruh sikile. Kalau Nabi Allah Musa. Jadi dicek leher, ada dipetingnya mau dibuang ke laut. Nabi Allah Khidir. Katanya Nabi Allah Khidir, sabar. Ojo ngamuk. Loh gimana ente? Kok bolongi? Kita orang bisa mati loh. Kita orang bisa mati. Nabi Allah Khidir ngomong. Anak kan bilang, kamu tidak akan mampu sama anak. Sabar. Itu Nabi Allah Musa dari frekuensi yang tinggi, mau marah, sadem. Orang nyekel ngamuk itu soro Pak. Omaning ndak. Mana kejadian ngono iku. Buangkel itu ndak iso Pak. Geter ngene. Tapi harus. Katanya Nabi, kalau ada seorang hamba berbuat dolim, kemudian orang yang didolimi tadi itu dia bersabar, minta sama Allah, tetap usaha ya, minta sama Allah, tidak akan bertambah kecuali semakin bertambah kemuliaan. Lek bosone kita orang itu semakin murub, semakin terang, semakin hebat, semakin mengerti sama Allah. Gitu kan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tidak akan kurang sedikit pun harta karena sodako. Yang kedua, tidak seseorang didolimi, kemudian dia bersabar, tidak akan bertambah kecuali semakin bertambah kemuliaannya di sisi Allah. Yang ketiga, jadi Nabi nyampaikan dengan sumpah loh Pak. Bukan main-main loh ini. Apa yang ketiga? Hati-hati ya. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi babal fakri. Wala fataha, dan tidaklah membuka siapa? Abdun, seorang hamba. Membuka apa? Baba mas'alatin, pintu untuk minta-minta. Jauh nang orang. Ana minta po, saolasi, minta ana, minta itu. Tidak orang membuka pintu untuk selalu minta-minta, illa kecuali. Ini hakul yakin ya, yang yakin akan terjadi. Illa kecuali fatahallahu, Allah akan membuka alaihi, atasnya abad yang minta-minta itu,
atas hamba yang selalu minta-minta tadi itu dibuka kenapa oleh Allah? Baba fakrin, pintu kefakiran. Bukan miskin ya, fakir. Fakir itu ndukure miskin, Mbak. Fakir itu ndukure miskin. Tak bahas di fikih ya, di fikih gini. Kalau fakir itu Pak, butuhnya itu 10, dia dapat kurang dari 5. Itu fakir. Tapi kalau miskin enggak. Butuhnya 10, dia mendapatkan lebih dari 5, lebih dari separuh, tapi enggak sampai 10. Mana yang lebih parah? Fakir. Makanya lihat ayat tentang masalah zakat, innamas shadaqatu lil fuqara. Terus apa? Wal masa. Kenapa kok fuqara dulu? Karena fuqara lebih parah. Jadi besok bayangan ini, fakir itu miskin kuadrat. Nabi menyatakan, seorang hamba, tidaklah dia minta-minta. Minta-minta ya, jauh aku, jauh, jauh. Kecuali bukan tambah kaya, dia sama saja buka pintu kefakiran untuk dirinya. Oh, enggak boleh Pak. Imam Syafi'i itu mengatakan, Pak. Imam Syafi'i itu mengatakan, di antara sifat ahlullah, sifat orang-orang yang dekat sama Allah, itu mereka itu dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan kemiskinan, tapi orang sekitarnya memandang dia adalah orang kaya, orang mampu. Kenapa? Tidak pernah mengeluh kepada manusia. Paham kan? Angane jauh. Aku oleh faedah sakmene mari jauh naiku jangan Pak, ada apa? Apalagi nipu orang, ada apa? Ini bukan nipu loh ya. Ini cuma minta-minta, apalagi minta-mintanya sama nipu. Iya kan? Sama nipu. Enggak boleh. Wong ndak nipu jauh-jauh tok ndak oleh kok. Ndak boleh, Pak. Ngerti ya? Nah, di madhab kita yang diatur Pak gini. Lek wong jauh-jauh iku ya apa, Beb? Wong jauh-jauh. Wong ngemis iku ya apa wong ngemis? Wong ngemis iku ya apa? Gini. Kalau dia itu ada kemampuan untuk bekerja, maka kita jangan pernah memberikan kepada dia. Mungkin kita berikan modal untuk dia kerja. Bosan kita orang, jangan berikan ikan, tapi berikan kail. Supaya apa? Supaya dia bisa mengkail untuk mencari ikan sendiri. Tapi kalau kita orang tiap hari jujui dengan ikan, buyar. Terus si apa Beb? Misalnya di perempatan biasa kan anak kan? Di perempatan, nggawa gitar cilik, nggawa ecek-ecek. Kira-kira orang seperti itu bisa kerja enggak? Wallahu a'lam. Lah iso kerja, baik enggak dikasihi. Nah, gitu kan? Loh Beb, aku pernah ketok sampean Beb, numpak motor kono ngono dikei. Gitu ya. Kalau Anda tak kasih Pak, apa? Wedi. Engkau motorku diberet. Iku wedi nang ngono, Pak. Dadi aku ngecek-ngecek ngono iku, paling wedi ana. Enggak delok nek spion ngene. Engkau motor diberet rek, wedine ngono. Ndak suudon, ndak, wedi. Lagi. Makanya betul Pak kalau program menta itu ndak boleh untuk minta-minta. Ya, tapi juga kerjaan, rek. Nah, tapi Pak, dengarkan ya. Ada satu hadis yang maknanya gini Pak. Orang itu kalau dia betul-betul tidak mampu, ya. Apa misalnya? Sakit. Apa misalnya? Tua. Dan dia mampu untuk minta. Dia sakit. Dia tidak mampu betul-betul. Dan dia mampu untuk minta. Kok dia tidak minta sampai dia meninggal? Ketahui, dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi, tidak semua orang minta-minta itu jelek Pak, enggak. Kadang-kadang ada orang yang tidak mampu. Kasihan Pak.
Orang tidak mampu, miskin, seakan. Kasih. Gitu. Termasuk dalam hukum fikih itu Pak, kalau ada orang yang hidup sebatang kara, seorang ibu sebatang kara, dia meninggal, kemudian tidak ada harta waris, ya apa? Duit rukem tidak ono misalnya, harus minta kepada orang-orang muslim yang mampu. Harus. Untuk beli kafannya, untuk ngeduk kuburani. Itu dalam hukum Islam seperti itu. Ya enggak semuanya. Oh ini ngemis. Jangan lihat dulu. Ngemis itu butuh apa enggak. Gitu ya. Paham enggak Pak? Ya Allah. Ana tadi dapat satu cerita Pak. Dapat satu cerita. Pagi tadi pagi pulang dari masjid. Ada orang cerita. Gini Pak. Di satu daerah itu ada seorang perempuan miskin sekali Pak. Gak duit sama sekali. Sampai begitu gak mampunya Pak. Ojo maning TV, HP ndak ono, TV ndak ono. Listrik itu ya wis dari kebaikan orang tangga itu Pak. Listrik itu dari kebaikan orang tangga. Perempuan Pak. Bosnya kita orang mbah. Apa kerjaannya Pak? Dia itu kerjaannya jualan daun. Dodolan godong. Godong gedang lah Pak. Iku piro faedahe Kang? Hidup sendirian Pak. Hidup sendirian. Subhanallah ya. Tapi si perempuan ini Pak, cinta betul sama Rasulullah. Apa? Suatu saat dia itu dihadiahi orang. Tanggalan. Di tanggalan itu ada foto makam Nabi. Akhirnya apa? Selesai tanggalan itu dia potong. Itu potongan tadi itu diletakkan di rumahnya. Yang dari gedek gitu Pak. Ditaruh itu, di gedek. Dia setiap malam, kalau bangun malam itu nangis. Sambil apa? Ya Allah, ana rindu sama Rasulullah. Ya Allah, ana rindu sama Rasulullah. Terus gitu Pak. Suatu saat, perhatikan Pak. Ini ya makanya, orang kalau ta'aluk sama Nabi itu Pak lain Pak. Orang kalau sudah hubungannya sama Nabi, lain. Suatu saat, waktu pagi hari. Dia selesai semuanya mempersiapkan untuk jualan, dodolan godong tadi itu. Keluar, pas depan rumahnya. Kelihatan tangganya. Ya kan kita orang kan biasanya apa? Yuk, iya, kan. Akhirnya disapa? Mbah, oh nggih. Mbah iku takon, ate nang ndi nak? Ate nang pengajian. Oh. Pengajian apa? Pengajian maulid. Oh maulid katanya. Iya. Oh iya. Undangan ya. Enggak Mbah, enggak undangan. Aku kepingin teko. Loh ayo teko mbek aku. Lah itu kok mbak aku. Akhirnya apa? Didekek godongnya Pak. Godongnya didekek. Ditutup omahe berangkat. Dia mempersiapkan pakaian yang paling bagus menurut dia. Dia ngambil pakaian yang paling bagus. Karena apa? Karena mau datang ke maulid Nabi. Diambilkan pakaian yang terbagus. Ini yang cerita Pak, orang yang ceramah. Perhatikan ya, ini yang cerita orang ceramah. Hadir di pengajian tadi itu, yang hadir ribuan orang Pak. Ribuan orang. Masuk ke tempat pengajian itu dikasih snack. Di situ ada tulisannya nomor. Selesai dia ceramah, si penceramah ini, yang cerita ini yang ceramah ini Pak. Tuan rumah ngomong, ini apa? Itu mohon diundi katanya. Loh kenapa? Itu Ana sudah sediakan di snack semuanya ini ada nomor. Ana sediakan satu hadiah umroh gratis. Satu hadiah umroh gratis katanya. Oh gitu jadi. Iya. Terus dia cerita Pak, ini yang pidato ini cerita. Ngomong apa? Ana waktu ngundi itu ngomong gini. Ya Allah,
tolong tunjukkan untuk yang keluar ini adalah orang yang dirindui Rasulullah. Bukan orang yang rindu sama Rasulullah. Kalau orang yang rindu sama Rasulullah, kita semuanya Pak wajib. Kita wajib rindu sama Rasulullah. Tapi permintaanku bukan itu. Permintaanku, ya Allah, tolong keluarkan nomor ini yang Rasulullah rindu kepada dia. Kopi, Pak. Subhanallah keluar 300 berapa gitu. Ngomong. Untuk hadiah umroh ini nomor 300 sekian. 300 sekian. Diem. Di mana neng? Nomor 300 sekian. Teriak Pak sebelah sana. Sopo sih oleh? Mbah manggil. Mbah tadi udah dapat. Ya bayang loh Pak. Bayang loh. Sampai anak-anak sampai sekarang dia tidak tahu katanya dia. Tidak tahu kalau anak itu ketika ngundi itu ngomong siapa orang yang dirindui Rasulullah. Dia tidak tahu. Cuma anak tanya, kok sampean bisa dapat? Dia cerita. Anak ini mulai puluhan tahun ingin ziarah ke Nabi. Sampai begitu rindunya, aku mau beli foto itu tidak ada uang. Aku dapat hadiah berupa tanggalan, di situ ada tanggal itu fotonya Rasulullah, aku potong, aku tempelkan di tempat sholatku. Setiap aku sholat, aku ngomong, ya Allah sebelum datang kematianku, sebelum aku wafat ya Allah, jadikan kesempatanku untuk bisa ziarah ke Nabi. Sekarang ini dibuktikan sama Allah. Mantap Pak. Oh itu ya apa? Coba bayangin sama kita orangnya. Kita orang apa kurangnya Pak? Tidak ada. Bahkan lebih-lebih kita orang ini. Ya Allah. Semoga diberi kebaikan Allah ya. Amin ya Rabbal alamin ya. Tinggal sedikit Pak, sedikit. Ada riwayat dari Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah itu mengatakan wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya adalah sedekah. Kebaikan. Kita hadir ke masjid, kita baca Quran, apalagi dengan kita keluarkan uang kita, sedekah. Dan perhatikan, wa ahlul ma'rufi, katanya Nabi, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Wa ahlul ma'rufi, kelompok orang-orang yang suka berbuat baik. Hidupnya tidak ada yang lain. Pengajian, nambah ilmu, kalaupun kerja berniat untuk memenuhi kebutuhan sehingga bernilai jihad. Orang yang berbuat baik di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Mereka lah kelompok orang yang terbaik juga di akhirat. Kita kepingin tahu kedudukan kita di akhirat gimana? Lihat aktivitas kita di dunia. Aktivitas kita di dunia, alhamdulillah kebaikan, maka jangan khawatir. Di akhirat kelompok orang baik. Na'udzubillah. Wa ahlul munkar. Orang yang gemar berbuat kemungkaran, gemar berbuat kejelekan di dunia ini, hum ahlul munkari fil akhirah. Mereka adalah kelompok orang-orang yang penuh keburukan di akhirat. Wa awwalu ma yadkhulu jannata ahlul ma'ruf. Dan orang yang pertama kali masuk surga ahlul ma'ruf. Orang yang suka berbuat baik. Ya teliti Pak. Ya apa teliti nih? Telok. Kita orang aktivitas ini banyak ma'rufnya apa mungkarnya. Itu tidak ada yang tahu kecuali kita orang sendiri tuh Pak. Kalau banyak ma'rufnya, syukur sama Allah supaya ditetapkan nikmat tadi itu, maka
kematian yang akan datang sama kita, tidak ada kejelekan. Tapi kalau kebanyakan mungkar, naudzubillah, cepat kembali. Karena kalau enggak, orang yang ahlu mungkar di dunia, di akhirat mereka ahlu mungkar, naudzubillah. Ya. Yang terakhir, anak ingatkan juga untuk jangan tinggalkan puasa, Pak. Puasa, ya. Sebetulnya puasa itu tanggal 1 sampai 9. Kesel, yo kakean ya. 8, 9. Karena 8 itu malam tarwiyah. Apa tarwiyah itu? Ketika Nabi Allah Ibrahim mulai bingung, iki bener mimpi kok nyembelih apa ndak? Repot beb 8, 9. Songo Kang, hati-hati. Songo Kang. Selasa. Untuk tahun ini Selasa. Hari Arafah. Siapa orang yang puasa hari Arafah, katanya Nabi, yukaffiru sanal madiyah wal mustaqbalah. Akan diampuni dosa yang telah lalu, artinya dihapus sama Allah. Dan dijaga sampai 1 tahun ke depan untuk tidak berbuat maksiat sama Allah. Dan Ibn Abbas mengatakan, Nabi menyatakan faedahnya ini satu kabar gembira. Orang yang mampu puasa hari Arafah, tanggal 9 Arafah, maka insya Allah 1 tahun ke depan dia akan dipanjangkan umur sama Allah. Kenapa? Karena Nabi menyatakan diampuni, dijaga 1 tahun ke depan. Bagaimana akan dijaga kalau dia meninggal dunia? Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, insya Allah akan diberikan panjang umur ya. Usahakan semoga manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.